Kalau kita menantikan sebuah peluncuran teknologi besar, ekspektasi kita itu sangat biner. Kayak malam pergantian tahun, jam menyentuh angka 12, kembang api meledak, saklar ditekan dan boom, semuanya berubah saat itu juga, sebelum dan sesudah. Nah, tapi ketika kita masuk ke dunia infrastruktur blockchain berskala global, metafora saklar lampu itu hancur berantakan. Pembaruan tidak terjadi seperti kembang api. Justru itu yang sering bikin publik frustrasi kan? Batas antara status masih disiapkan dan sudah jalan itu kabur banget kalau dilihat dari luar. Semuanya terasa seperti zona abu-abu. Iya. Perkembangan teknologi, khususnya jaringan ini, Anda pasti tahu ada kebingungan massal beberapa waktu lalu. Jadi hari ini kita punya laporan krusial soal teks yang berjudul Resmi Aktif. Protokol 21 P-Network sudah menyala di mainnet hari ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 here, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Publik awalnya diberitahu bahwa protokol 21, atau kita sebut P21 saja ya, P21 ini akan aktif pada 6 April 2026. Tanggal 6 datang, orang-orang menunggu, dan ya, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi data mainnet API yang terbaru justru menunjukkan bahwa P21 baru benar-benar resmi menyala hari ini, yaitu 14 April 2026. Ya ada jeda waktu 8 hari penuh di sana. 8 hari itu waktu yang sangat lama loh di dunia kripto. Kalau ada delay lebih dari seminggu, bukankah wajar kalau publik curiga mereka sedang menutupi sebuah celah keamanan fatal? Maksud saya, apakah ini benar-benar cuma proses teknis biasa? Atau sebenarnya ada kepanikan di balik layar yang tidak kita ketahui? Kecurigaan itu sangat wajar. Tapi kita harus melihat bagaimana arsitektur terdesentralisasi itu sebenarnya bekerja. Jeda dari tanggal 6 hingga 14 April itu bukan karena mereka sedang panik menambal bug yang tidak terduga. Itu murni fase orkestrasi struktural. Tanggal 6 April itu sebenarnya cuma deadline atau batas waktu. Untuk semua node, mereka diberi tenggat waktu untuk memperbarui perangkat lunak mereka ke mesin yang baru. Jadi kalau lewat dari tanggal 6, mereka belum upgrade, apa yang terjadi? Mereka otomatis diputus dari jaringan, ditinggalkan. Jadi tanggal 6 itu sebenarnya adalah momen di mana semua generator fisik harus sudah terpasang. Ultimatum perangkat keras dan perangkat lunak. Tapi tunggu, kalau mesin barunya sudah dipasang serentak di tanggal 6, kenapa listriknya baru dialirkan tanggal 14? Kalau operator langsung mengalirkan arus tegangan tinggi di detik yang sama saat ribuan generator baru itu dipasang, Anda justru akan memicu pemadaman massal. Node ini dijalankan oleh ribuan pihak berbeda di berbagai negara dengan spesifikasi perangkat keras yang beragam juga. Ada yang komputernya canggih, ada yang biasa saja. Mereka baru saja dipasangi protokol baru yang belum pernah saling berkomunikasi di lingkungan nyata. Kalau Anda langsung menyalakan listriknya serentak, jaringan akan mengalami korsleting sinkronisasi. Di sistem blockchain, semua node harus mencapai konsensus. Maksudnya, mereka harus sepakat pada satu versi kebenaran. Kalau mesin-mesin baru ini belum menyamakan detak waktu mereka, mencocokkan tinggi blok data, memverifikasi bahwa mereka semua berbicara dengan aturan P21 yang baru, jaringan akan terpecah. Terjadi fork. Jadi, jeda 8 hari itu dipakai oleh sistem untuk menguji stabilitas secara internal. Ibaratnya, menyetel nada antar ribuan instrumen di orkestra sebelum tirai panggung benar-benar dibuka untuk penonton. Jadi ini bukan delay karena kecelakaan, ini adalah jendela sinkronisasi yang wajib ada demi keamanan. Mutlak wajib ada. Kalau publik tahu proses di balik layar ini, narasinya pasti berubah dari kenapa lama sekali menjadi oh syukurlah mereka memastikan jaringannya tidak meledak. Kehati-hatian adalah harga mati untuk jaringan yang mengelola nilai ekonomi nyata. Oke, sekarang tirainya sudah dibuka, listrik protokol 21 sudah menyala di tanggal 14. Mari kita bongkar mesin barunya nih. Di laporan ini disebutkan ada 3 pilar utama dari perombakan fondasi ini. Dan ada satu angka yang sejujurnya langsung membuat saya berhenti membaca.
Sistem database baru di P21 ini diklaim mampu menghemat ruang penyimpanan hingga 65%. Iya, itu angka yang sangat masif untuk sebuah infrastruktur yang sudah berjalan bertahun-tahun. Menghemat 65% ruang itu, ibaratnya Anda punya gudang logistik raksasa yang penuh sesak. Lalu dalam semalam, Anda membuang lebih dari setengah isi gudang Anda, tapi gudang itu malah bisa beroperasi jauh lebih cepat. Tapi logikanya gimana? Blockchain itu kan pada dasarnya buku kas permanen. Kalau Anda membuang 65% data, apakah Anda menghapus sejarah transaksi lama? Mereka tidak menghapus sejarah sama sekali. Ini tentang bagaimana data itu direpresentasikan dan disimpan oleh node. Dalam arsitektur blockchain generasi lama, ada masalah kronis yang disebut state bloat atau pembengkakan status. Setiap kali ada transaksi, data menumpuk. Lama-kelamaan, memori yang dibutuhkan node untuk sekedar membaca data siapa memiliki berapa koin itu menjadi sangat-sangat berat. P20 ini merombak struktur database tersebut. Alih-alih setiap node harus terus-menerus memilah data mentah yang nggak efisien, protokol baru ini menkompresi status terkini dari jaringan. Dikompres, sejarahnya tetap ada secara kriptografis, bisa dilacak, tapi ruang untuk memproses data harian dipangkas 65%. Jaringan menjadi sangat ringan. Dampaknya, node dengan spesifikasi komputer yang lebih rendah sekarang bisa berpartisipasi dengan lancar. Dan tentu saja, kecepatan validasi transaksi melonjak drastis. Pertanyaannya, ruang kosong raksasa yang ditinggalkan dan kecepatan ekstra ini sebenarnya dipersiapkan untuk apa? Disinilah kita masuk ke pilar ketiganya, dan ini gambaran besarnya. Penghematan ruang dan stabilitas ekstra itu adalah prasyarat mutlak, syarat wajib, untuk menopang beban berat yang akan segera datang, yaitu smart contract. Kontrak pintar, ini istilah yang sering banget dilempar kemana-mana ya di dunia tech. Kenapa smart contract ini begitu rakus akan ruang penyimpanan dan kecepatan? Gini, fungsi blockchain dasar itu ibaratnya cuma seperti kalkulator. Cuma mencatat, pengguna A mengirim saldo ke pengguna B. Beban komputasinya sangat kecil. Tapi smart contract itu beda sama sekali. Ia adalah serangkaian kode program, semua perangkat lunak yang bisa berpikir dan mengeksekusi logika secara otonom di atas jaringan. Berarti seperti menanamkan sebuah aplikasi yang hidup di dalam blockchain itu sendiri. Tepat, dan aplikasi yang hidup ini mengevaluasi berbagai kondisi kompleks. Misalnya instruksinya begini. Jika harga aset X mencapai titik Y, dan jika persetujuan dari 3 pihak sudah terkumpul, maka otomatis cairkan dana Z. Melakukan komputasi dinamis seperti ini secara bersamaan oleh ribuan nodes di seluruh dunia, itu membutuhkan daya pemroses dan memori yang luar biasa besar. Jadi kalau mereka memaksakan smart contract ini berjalan di database yang lama, jaringan akan langsung kolaps, macet total. Biaya transaksi atau gas fee akan meroket dan aplikasinya pada akhirnya tidak bisa dipakai oleh orang biasa. Kita sudah melihat ini terjadi di jaringan kripto besar lainnya ketika mereka kelebihan beban. P21 ini pada dasarnya membuang inefisiensi masa lalu yang 65% tadi untuk memberikan landasan beton yang kuat bagi kompleksitas smart contract di masa depan. Berarti P21 itu bukanlah smart contract itu sendiri ya? Ia adalah infrastruktur jalan tolnya. Aspalnya sudah diratakan, jalurnya sudah diperlebar 65%, dan sekarang jalan tol ini siap untuk dilewati kendaraan-kendaraan berat. Tanpa pilar pertama dan kedua, pilar ketiga ini tidak akan mungkin bisa berdiri kokoh. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya dari laporan ini. Siapa yang akan membangun dan menjalankan kendaraan-kendaraan berat di jalan tol itu? Dan ada satu istilah teknis yang dirilis bersamaan dengan P21 ini, yaitu RPG server di testnet. Ini kunci dari fase eksekusi, karena infrastruktur secanggih apapun, tanpa akses bagi pembuat produk, itu percuma. Mari kita jernihkan dulu, apa sebenarnya RPC itu? Kalau kita bicara dengan audiens yang tidak coding setiap hari, gimana cara kita menjelaskan mekanisme remote procedure call ini? Bayangkan RPC ini seperti seorang pelayan di sebuah restoran besar. Restoran ini punya dapur raksasa yang sangat canggih. Dapur itu adalah blockchain-nya. Nah, para developer yang membuat aplikasi ini adalah pelanggan yang duduk di meja depan. Pelanggan kan tidak perlu masuk ke dapur, memakai celemek, memotong bawang, dan memasak sendiri. Mereka cukup memanggil pelayan, yaitu si RPC ini, lalu memberikan pesanan. Pelayan itulah yang akan masuk ke dapur, mengambil data atau memproses instruksi, lalu mengantarkan hasilnya kembali ke meja jaringan. Adanya RPC server ini memangkas semua hambatan teknis itu.
Developer dari mana saja sekarang bisa langsung memesan ke jaringan dan mengintegrasikan aplikasi mereka. Hambatan untuk masuk atau barrier to entry-nya dihilangkan. RPC server ini baru tersedia di testnet alias jaringan pengujian. Bukan di mainnet, bukan di jaringan utama tempat perputaran nilai nyata itu ada. Kenapa kita dan pendengar kita harus peduli dengan tempat simulasi? Kenapa perilisan fasilitas pengujian ini dirayakan seolah-olah ini adalah rilis produk final? Ini memunculkan satu pertanyaan penting soal pengembangan perangkat lunak yang aman. Di industri blockchain, testnet itu bukan sekedar area bermain anak-anak. Ia adalah ruang inkubasi yang sangat esensial. Anda tidak bisa dan tidak boleh menguji coba kode finansial langsung di jaringan utama. Karena risikonya terlalu besar. Kalau ada celah atau bug, dana jutaan pengguna di mainnet bisa hilang begitu saja. Risiko finansialnya absolut. Ingat yang kita bahas tadi, smart contract itu otonom. Kalau ada kesalahan logika di kodenya dan sudah dilepas ke mainnet, tidak ada customer service yang bisa Anda telepon untuk membatalkan transaksi itu. Uangnya lenyap. Karena itu, RPC server di testnet ini dibuat sebagai cerminan identik dari arsitektur P21 yang baru. Lingkungannya sudah diatur agar persis sama, 65% lebih ringan dan secepat mainnet. Pembukaan akses testnet ini adalah sinyal industri yang sangat jelas. Ini adalah deklarasi bahwa fase persiapan infrastruktur fondasi telah selesai. Sekarang kita masuk ke fase inovasi produk. Ribuan pengembang saat ini sedang menggunakan RPC server untuk membangun aplikasi terdesentralisasi. Mereka mensimulasikan beban tinggi, melihat bagaimana kode mereka bereaksi terhadap kecepatan baru P21 yang sudah dirampingkan tadi. Pengembang tidak mungkin langsung merusak rumah baru yang ada di mainnet. Dan apa yang mereka rakit dan sempurnakan di testnet hari ini adalah persis apa yang akan kita pakai di mainnet besok. Makanya, peluncuran di testnet ini dirayakan. Karena inilah momen historis di mana ide konseptual mulai diubah menjadi kode nyata yang bisa dieksekusi. Oke, mari kita tarik mundur sedikit dan melihat gambaran utuhnya. Bagi Anda yang mendengarkan, rasanya kita baru saja melewati satu kurikulum padat tentang anatomi blockchain hari ini. Kita mulai dari kebingungan soal jeda waktu 6 April versus 14 April, yang awalnya terasa seperti keterlambatan, ternyata adalah masa kritis untuk sinkronisasi antar mesin. Jeda itu wajib untuk mencegah jaringan mengalami korsleting massal atau fork. Dan setelah stabil, jaringan ini beroperasi dengan database yang 65% lebih ramping, memecahkan masalah pembengkakan data atau state bloat yang selama ini mencekik efisiensi blockchain lama. Dan ingat, penghematan ruang itu bukan tanpa alasan. Dibukanya gerbang pelayan digital atau RPC server di testnet, para pembangun kini punya akses tak terbatas untuk merakit masa depan di atas fondasi beton tersebut. Ini bukan sekedar pembaruan versi software biasa. Ini adalah transisi. Transisi dari sebuah jaringan pencatat transaksi yang statis menjadi sebuah superkomputer terdesentralisasi yang bisa mengeksekusi logika bisnis global. Nah, disitulah relevansinya untuk Anda. Mungkin Anda mendengarkan ini sambil di jalan atau sambil bersiap-siap untuk meeting. Memahami struktur dasar dari teknologi jaringan skala besar ini memberi Anda keunggulan wawasan. Pasti. Anda jadi tahu apa yang terjadi di belakang layar. Bagi publik awam, blockchain masa depan mungkin hanya akan terasa, aplikasinya sekarang cepet ya, kayak buka Instagram. Tapi Anda tahu persis mengapa itu bisa terjadi. Anda tahu fondasinya tidak dibangun di atas pasir. Wawasan tentang fondasi ini adalah lensa terbaik yang bisa Anda miliki, terutama untuk mengantisipasi adopsi masif dari sebuah sistem blockchain. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Kita sudah membedah bagaimana jaringan ini menjadi sangat ringan, super cepat, dan sepenuhnya siap untuk smart contract. Tapi ingat satu hal, perombakan protokol 21 ini, sefantastis apapun kedengarannya, barulah fondasinya. Ini baru tanah yang selesai diratakan dan disemen.
Jika infrastruktur bawah tanahnya saja membutuhkan rekayasa sekritis ini sampai harus membuang 65% beban masa lalu, bayangkan seperti apa wujud, skala, dan kompleksitas dari aplikasi-aplikasi raksasa yang sebentar lagi akan membanjiri jaringan ini. Melalui pintu gerbang baru yang baru saja terbuka lebar itu. Ya, kalau ini baru jalan tolnya, kendaraan macam apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh para developer di testnet saat ini? Itu sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak akan lama lagi kita lihat beraksi secara langsung di jaringan utama. Dan saat aplikasi-aplikasi generasi baru itu mulai mengubah cara kita berinteraksi secara digital, setidaknya Anda sudah tahu dari mana kekuatan mereka berasal. Teruslah penasaran, terus pertanyakan narasi di permukaan, dan kita akan membedahnya lagi di penjelajahan berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di sesi kita hari ini. Pi Network, Pioneer, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้